Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Mania Hasari dan mari kita belajar kimia. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sel elektrokimia. Elektrokimia adalah bagian dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara reaksi kimia dan arus listrik dalam sel. Sel elektrokimia terdiri dari elektroda yaitu katoda dan anoda serta larutan elektrolit. Sel elektrokimia terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sel volta atau sel galvani dan yang kedua ada sel elektrolisis. Apa perbedaan di antara keduanya? Nah, simak penjelasannya berikut ini. Pada sel volta, energi kimia diubah menjadi energi listrik. Sedangkan pada elektrolisis, energi listrik diubah menjadi energi kimia. Pada sel volta, reaksi berlangsung spontan. Spontan di sini artinya reaksi dapat berlangsung dengan sendirinya. Sedangkan pada sel elektrolisis, reaksi berlangsung tidak spontan. Artinya, reaksi memerlukan sumber arus untuk terjadinya reaksi kimia. Pada sel volta, katoda merupakan kutub positif, sedangkan anoda merupakan kutub negatif. Atau biasa disingkat dengan kapan. Katoda positif, anoda negatif. A kecil di situ berfungsi untuk mengingatkan bahwa itu adalah sel volta. A. Sedangkan pada sel elektrolisis kebalikannya, katoda negatif, anoda positif atau disingkat dengan KNAP. Katoda negatif, anoda positif. E itu menunjukkan elektrolisis. Sedangkan persamaan antara sel volta dengan sel elektrolisis adalah sama-sama katodanya mengalami reduksi sedangkan anodanya mengalami oksidasi atau disingkat dengan KRAO. Perhatikan skema sel volta dan skema sel elektrolisis berikut ini. Di sana terlihat pada sel volta, dua buah elektroda dicelupkan pada dua gelas kimia yang berbeda. Sedangkan pada sel elektrolisis, dua elektroda dicelupkan pada satu wadah yang sama. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang sel volta, sedangkan untuk sel elektrolisis akan kita bahas pada video yang lain. Pada sel volta, dua elektroda logam dicelupkan ke dalam larutan garamnya. Gelas beker pertama berisi larutan ZnSO4 dan logam Zn yang dicelupkan sebagai anoda atau kutub negatif. Gelas beker kedua berisi larutan CuSO4 dan logam Cu yang dicelupkan sebagai katoda atau kutub positif. Kedua larutan dihubungkan dengan jembatan garam yang berisi garam-garam seperti NaCl, KCl, atau KNO3 dalam gelatin atau agar-agar. Ion negatif yang terdapat di dalam jembatan garam akan menetralkan kelebihan ion positif pada setengah reaksi sel oksidasi. Sementara itu, ion positif pada jembatan garam akan menetralkan kelebihan ion negatif pada setengah sel reduksi. Elektron akan mengalir dari Zn melalui kabel ke elektroda Cu. Voltmeter akan menunjukkan harga potensial selnya. Potensial sel ini menunjukkan adanya aliran elektron atau aliran listrik dari logam Zn ke logam Cu. Reaksi yang berlangsung pada proses tersebut sebagai berikut. Pada katoda terjadi reduksi Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Sedangkan pada anoda terjadi oksidasi Zn menjadi Zn2 positif tambah 2 elektron. Diagram sel atau notasi sel merupakan susunan suatu sel volta yang dinyatakan dengan suatu notasi singkat. Logam yang bertindak sebagai katoda dan anoda harus ditentukan terlebih dahulu sebelum menentukan diagram sel. Anoda biasanya ditulis di sebelah kiri, sedangkan katoda ditulis di sebelah kanan. Notasi tersebut menyatakan bahwa pada anoda terjadi oksidasi, sedangkan di katoda terjadi reduksi.
Dua garis sejajar yang memisahkan anoda dan katoda menyatakan jembatan garam, sedangkan garis tunggal menyatakan batas antar fase. Berdasarkan reaksi di atas, logam Zn berfungsi sebagai anoda dan logam Cu berfungsi sebagai katoda. Maka penulisan diagram selnya dapat dilihat sebagai berikut. Zn menjadi Zn 2 positif, Cu 2 positif menjadi Cu.